Nah ini jadi tempatnya ya guys ya, yang warna putih noh. Nah ini kita nungguin pengawalnya Papi nih, ajudannya nih. Kemarin Papinya yang telat, sekarang ajudannya yang telat. Aduh, lama banget. Wah ini dia nih baru datang tuh. Lama banget sih, bisa naik motornya. Kemarin Papinya yang telat, sekarang Agak tadi agak hujan. aduh, dia dari mana namanya? Ini Kali Abang ya, bukan? Kalibang Tengah. Kali Tengah ya? Iya. Iya dekat PUP. Tapi lu, titik lu salah itu, Sherlock gua. Dah, melenceng biasa Google mah. Enggak dah. Ya, Oke tuh lokasinya tuh. Udah ditungguin apa Pi? Telat dia nih. Waduh, kemarin Papinya telat. Sekarang dia yang telat. Ini nggak ada yang bener nih. Telat mulu nih datang kalau mau liputan. Oh no. Aduh, dia ditungguin loh. oh ini rumahnya nih. Iya, rumahnya ini. Abang siapa namanya? Hah? Abang siapa namanya? Bang Rian. Bang Rian. Iya. Rian Hidayat tuh. Bukan? Nggak tahu gua. Masuk. Iya. Nah, tuh Papinya tuh. Aduh. Ya enggak? Tuh udah dateng. Gua ditinggal Papi. Waduh, parah nih ditinggal. Telat deh. Gue sampai tiduran itu. Tiduran. Kemarin gue yang telat. Sampai nyutir ikan ya? Bener terikan lama banget lo, parah lo, iya lo. Gila lo. Kemarin gue yang telat. Iya udah loan nah. Udah loan nih. Iseng-iseng om. Siapa yang tidur? Itu. Sos. Tumpah kan ditendang lagi. Biasa lu dong. Main kopi mulu ya. Kemarin main kopi mulu ya. Hari. Aduh, jangan gak enak. Kopi belum minum ya. Ya udah lanjut dulu. Aduh. Abang-abang kita ini. Oke, lanjut ya, Bi ya. Lanjut dulu tapi Ngobrol ya? lah. Hah? Bentar ya. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ya, apa kabar semuanya? Para pecinta ikan cupang, penonton setia channel Angga Reko. Kali ini gua sama Papi Chris dan Black Giant, kita lagi ada di daerah Kaliabang Tengah. Nah, nih di sini ada jual ikan cupang ya. Nanti kita lihat cupangnya seperti apa nih. Ini alamatnya Gang Marwah, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Ini jalannya ya. Ini jalannya ini dari arah PUP sana tuh, THB PUP. Masuk aja ke dalam. Ada ini di dalam ya guys. Ntar kita lihat. Mentok, terus ada belok kiri, ujung belok kiri. Pokoknya sampai ujung mentok terus belok ke kiri, ntar ada kontrakan warna putih. Nah itu jualannya di situ.
Oke, sekarang guys, sekarang gue udah di lapaknya Om Rian nih, udah sama ownernya juga ya. Jadi ini Om udah nggak pakai beta nih Om ya, cupang Rian aja gitu lah ya. Jadi Om nih apa sih namanya ngebreed nih ya, hasil breedan semua nih ya. Ya alhamdulillah 100% breedan sendiri. 100% breedan sendiri. Jadi yang dijual sini memang benar-benar hasil breedan semua. Dan indukannya pun udah jalan 2 tahun, indukan sendiri hasil breedan, jadi memang nggak pernah beli yang sama orang lain lagi. Ya, jadi udah hasil breedan Iya, semua iya, mau iya, jadi iya. anakan jadi indukan. Silsilahnya jelas lah ya. 1, 2, 3 2, 3 ya. Oke, itu berarti udah lumayan lama Om, ada berapa tahun nih Om? Lupa kalau berapa tahun ya, kurang lebih 3 tahun lah ya. Ini paling yang ada di display ini apa aja nih Om? paling sekarang yang ready untuk jual Avatar, BBL, Black Series lah. Black Terus Series, ya. plakatnya ada plakat multi, plakat koi yang warna-warni. Warna-warni ya. Half moonnya pun half moon multi, cuman sebagian besar tinggal yang female. Female Nemo itu ya? udah sold out ya. Email Lemon Om. Betul. Oh, nah, dan kalau misalkan dari teman-teman yang pada mau tahu nih Om nih, kisaran harga nih Om. Kalau harga kita dari Paling yang terendah sampai yang tertinggi. dari 2 tahun yang lalu nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Ya, jadi range sekitar 35. Paling mahal kita menjual Black Series saja antara 100-150 ribu. Itu udah grade bagus sih. Tapi di sini Om lebih fokusnya ke partaian ya Om ya. Partai bu, kalau saya ditanya fokusnya sih sebenarnya untuk satuan juga welcome. Cuman Diterima lah ya. rata-rata memang partaian gitu. Partaian. Karena pun kalau saya kan memang nggak fokus 100% di cupang ya, jadi memang alhamdulillah ada kerjaan utama gitu. Jadi ya biar ikan cepat muter, ya memang jualnya Partaian. per kumulatif. Itu juga ada kan dilubuhkan tuh ya, Avatar itu ya, betul. Tuh, kalau yang mau narik angkut Angkut kering. Avatar udah ada tuh, siap tuh. Ya. Itu kebetulan mau dirent tempatnya nggak cukup. Iya, jadi kalau nggak cukup. ada yang minat ya. Iya, kalau ada yang minat nih. Kuantitinya sih belum pernah hitung pasti ya, cuma perkiraan sih 100 ada. Ya, pokoknya 100 kalau up lah, iya. kalau mau lebih lanjutnya lagi bisa bikin janji melalui WhatsApp, nanti ada deskripsinya di bawah. Kalau Jadi, ditanya harganya pun ya kontak WhatsApp-nya aja, Iya, jangan kontak pasti WhatsApp. kaget. coba nanti dihubungin kayak kali ya teman-teman, ada yang mau minat, ada yang mungkin nanti mau nambah koleksi dengan satu lubukan itu, atau mungkin mau dijual lagi, terserah, yang penting nanti bisa menghubungin sama Om Rian dulu cara di WhatsApp ini ya gitu. Oke nih Om, kan jadi sejauh ini Om udah lumayan lama nih, 3 tahunan ya kan main ikan. Terus kesan-kesan ini Om gitu, karena kan pasti setiap breeder punya kesan beda-beda nih Om. Oke, kalau dibilang breeder, memang secara nggak langsung gue breeder. Iya. Karena gua mencetak atau menghasilkan ikan sendiri. Iya benar. Itu secara umum ya. Cuman kalau dipanggil apa, gue lebih suka dipanggil penghobi. Kopi. Walaupun gue punya lapak ikan cupang di salah satu pasar ya, ikan hias terbesar di Bekasi lah, di Iya, Rawamangun kita sebut ya. lah. Ada di situ sama adik juga. Itu masih aktif ya? Masih alhamdulillah. Gitu. Cuman gue lebih suka dibilang penghobi, karena kenapa, kalau gue dibilang gue penjual, otomatis gue hanya menjual barang yang bukan jual. Iya. Dan Berarti- kalau gue penghobi ya, karena gue senang. Iya, maksudnya nge-push lah kalau menjual tuh. Betul. Push, Iya. wah gua harus ngejual terus tiap hari kan. Iya. Jadi ini ada yang tanya, ya kalau misalkan ada yang mau beli ya jual ya. Gue nikmatin. Nikmatin kalau misalkan memang itu ikan belum keluar. Oke, terus Om, ini nih Om nih saran atau apa nih buat para pemain kah, breeder kah, apa yang selama ini yang harus gimana sih Om? Apa sih namanya? Ya, yang kita lihat kan di cupang ini kayaknya jadi dari setiap apa namanya breeder, terus yang penjual kayaknya lumayan kisru nih. Emang kita lihat nggak secara kayak ini kisru nih kan, gimana nih? Kalau kisru gini, ketika sesuatu yang sedang booming itu besar, perbedaan pendapat pasti ada. Benar, Cuman kan balik lagi, itu kan tergantung jam terbang ya. betul. Kalau buat masukan sih, siapapun pasti akan belajar dari hari ke harinya. Gak ada yang udah pasti pintar gitu. Gak ada. Ada, Apalagi semua tiap hari belajar, ya. cupang sekarang tuh cupang hybrid bro. Jadi lu bakal bisa nemuin jenis-jenis baru, warna motif baru gitu. Walaupun memang pada dasarnya cupang hanya 3 jenis Iya. gitu.
plakat half moon frontal udah Iya. nggak ada lain lagi. Betul, Cuman betul. memang kan jenisnya itu kayak plakat aja yang warnanya ini dibilang apa itu dibilang apa itu kan selalu berkembang gitu. Betul. Kalau pohon hybrid kan akan terus berkembang gitu, tergantung caranya kita gimana nyetak ikan bagus. Betul. Kalau saran gua sih, kalau buat yang mau mulai atau baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan mencoba, khususnya beberapa bulan setengah tahun kebelakangan ini Cipang lagi naik, terus belajar, terus cari pengalaman, terus mencoba kayak gini. Lu nyetak ikan, banyak yang cerita, gue nyetak ikan gagal terus. Kok hasilnya cuma Sedikit. sedikit, puluhan bahkan ya bisa dihitung pakai jari gitu. Apa Betul. yang salah dari lu gitu kan? Kalau kita nyalahin indukannya nggak bisa juga gitu kan. Iya. Indukan itu kan treatmentnya beda-beda. Betul. Hewan itu treatmentnya beda-beda. Kecuali di akhir memang udah nggak bisa reproduksi, gitu kan. Cuman ketika memang masih bisa reproduksi, seharusnya dari ribuan bahkan ratusan telur itu seharusnya banyak. Apa yang salah itu belajar. Iya. Atau misalkan kok gue ngawinin ikan ini sama kok jadi jelek banget ya, ada yang salah. Nah itu dia salah satunya buat apapun hewan yang gak ada Cipang, crossbreed itu ada ilmunya. Betul. Iya, ada ilmunya. Ada ilmu Apalagi sana. kalau kita mau hybrid hewan itu ada ilmunya. Betul. Itulah kita harus belajar F1, F2, F3 lah, keturunan lah ya, silsilah. Biar tahu itu. Iya, Cupang ini tuh nenek moyangnya Apa bisa ya? jadi warna ini dari mana sampai mana sih, itu kita harus belajar pelan-pelan. Kalau gua rasa sih sekarang udah lebih mudah karena penghobinya sudah semakin banyak. Beli indukan ya. Iya, medianya pun untuk belajar semakin banyak. Beda dengan dulu gitu. Zaman Kalau dulu, dulu kan ya. kita belajar memang harus datang ke orang yang benar-benar pro gitu. Iya. Kalau untuk sekarang kita tinggal buka handphone, buka internet, buka YouTube, Udah semua udah bisa belajar gitu. Betul. Tinggal elunya aja gitu. Dan kalau untuk sistem penjualan ya memang kalau untuk harga sih sekarang masih stabil. Memang mungkin ada beberapa yang apalagi pandemi, gue nggak mau menyalahkan juga orang yang beralih profesi, mungkin dia kena PHK karena Iya. COVID gitu kan, dia beralih, wah gue jualan apa, oh ya cupang nih gampang nih, harga lagi bagus nih, terus gue jualan cupang gitu. Gue nggak menyalahkan, cuman kalau bisa apa yang lo lakuin itu tidak menjatuhkan apa yang sedang berjalan. Ya, paling tidak memahami dulu, mempelajari dulu. Iya betul, kayak Bukan harga. sekedar ikut-ikutan lah ya. Harga gimana sih? Gini, kalau lu bisa bermain bisnis, harga itu tergantung kita. Betul. Harga itu tergantung kita. Misalkan lu beli indukan spare 300.000, ya kan? Lu breed, lu dapat anak 200 ekor. Logikanya, lu jual satuannya 10.000, udah dapat cuan bos. Ya, Apalagi baik, kalau betul. pakan lu bisa ambil dari alam, kalau beli beda ceritanya ya. Cerita, ya. Gitu. Nah, cuman kan yang lu lihat sekarang bukan ke situnya, bukan bagaimana lu jual cupang murah, cuman bagaimana lu bisa menstabilkan apa yang lu jalani. Betul. Misalkan lu jual murah, padahal harganya sekian, misalkan harganya 50.000 misalkan. Kita jual di bawah itu. Kita jual 15.000, orang emang banyak yang beli ke lu, Iya. tapi nanti bisnis jadi nggak sehat. Benar. Gitu. Saingannya udah jadi nggak iya sehat. nggak sehat gitu. Kedepannya pun yang seharusnya memang ada harganya jadi nggak berharga sama sekali karena Betul. ulah-ulah orang seperti itu. Lu bisa ngasih harga yang murah, cuman murahnya seperti apa dulu nih? Kalau lu memang partaian, ya lu lihat size juga, lu bisa lihat dari kualitas Kualitas ikan, jenis ikan. ikan. Janganlah terlalu menggebu-gebu untuk mendapatkan uang banyak di cupang gitu. Boleh, itu bagus. Gua pun seperti itu. Gue ngejalanin hobi itu dari dulu, prinsip gue jangan sampai gue yang orang biasa, bukan siapa-siapa, berarti gue bukan anak orang kaya gitu ya, Betul. gue buang-buang untuk hal yang menurut gue sia-sia. Iya. Iya. Minimal kepuasan batin gue dapat, satu sisi apa yang gue dapat dari situ juga ada. Iya. Kalau rezeki sih selagi lu memang udah tahu ilmunya, lu nggak nanggung maksudnya nggak kentang lah, nggak setengah-setengah. Setengah-setengah. Iya, lu ulek, lu konsisten. Iya. Itu sih insya Allah sih pasti ada jalannya gitu. Ada Apalagi masalah orang tahu sama lo. Jujur, gue 3 bulan terakhir ini gue udah nggak pernah posting di Facebook, Instagram, YouTube. Oke lah teman-teman, cuman terakhir video gue yang di YouTube diliput sama salah satu YouTuber Jepang di Bekasi itu sekitar 9 bulan yang lalu. Cuman alhamdulillah sampai hari ini hampir setiap hari gitu
ada aja lah itu ya. ada aja yang nanya ikan. Ya itu kan balik lagi, kita bisa dapat link, dapat kolega, dapat bayar itu nggak hanya dari apa yang lu pasarkan, tapi dari orang yang beli ke lu senang karena kalau lu jujur, ya karena lu jujur, karena lu nggak neko-neko, karena lu memang jujur apa dengan yang lu jual, gitu kan? Ya, nggak akan, terus, iya betul, nggak akan pergi dari lu. Benar. Iya, cuman kalau ketika lu memang udah nggak jujur dengan apa yang lu jual, Udah. lu hanya money oriented yang lu pikirin, gue yakin deh. Nggak akan lama. Iya. Benar-benar. Jadi kayaknya nih Om, kalau untuk menstabilkan harga perlu nggak sih wadah atau segala macam kayak komunitas lah Komunitas yang udah saling banyak. untuk kita bersilaturahmi lah. Udah banyak banget om kalau komunitas. Gua pribadi nggak pernah, dari dulu nggak pernah Pernah ikut ikut. komunitasan. Gua dari dulu nggak pernah ikut. Single fighter berarti ya. Benar nggak? Gua berteman gitu. Iya. Berteman sama yang mungkin beberapa orang ikut komunitas atau beberapa orang yang suka ikut kontes. Dan gua sampai detik ini nggak pernah ikut kontes. Karena memang misi gua bukan ke situ. Bos. Misi gua hanya penikmat biasa. Penikmat hobi ya. Nah, salah satu penikmat ya, apa yang harus gue dapat? Ya mungkin dengan cara menjual. Gue jualan aja di pasar atau di online atau dari teman-teman sekitar gue gitu. Jadi gue nggak terlalu ambisius sih sebenarnya di situ. Kalau 1-2 orang ambisius ya gue nggak menyalahkan. Iya. Bagus Ya, gitu. itu mungkin di targetnya dia Itu- kali ya. Itu passion dia gitu. Iya, Atau passion bahkan dia, memang dia dapat pendapatan dari Ikan. khususnya cupang misalkan Enggak. nggak bicarain. Itu sih nggak masalah, itu Nah. hak mereka. Nggak terbagi lah ya. Betul. Nah, karena gue pikir mungkin karena si Om ada pekerjaan lain selain ini, jadi mau menyeimbangkan lah ya. Betul. Di satu sisi karena ya mungkin dia satu ikan ya hobi, karena dilihat juga ya si Om bukan cupang aja tuh, banyak juga ada ikan predator Kita juga, main predator juga gitu. ada apa binatang-binatang lain, kucing apa segala macam. Berarti intinya emang si Om nih hobi binatang. Ya kalau ditanya ya gua penyuka, pecinta, penyayang hewan mungkin Iya, ya. mungkin. Cuman ya itu memang gua punya prinsip dari dulu, hobi lu jangan sampai ngeberatin diri lu sendiri gitu. Kecuali lu anak orang kaya, lu baru lahir udah bisa minta mobil lu Kasih. dikasih, itu nggak masalah, itu hak lu. Cuman Iya. karena gua sadar diri dengan siapa diri gua gitu kan. Berarti gue mengukur kok ini sendiri lah ya. Betul, mengukur kapasitas itu penting om. Jadi Nggak memaksakan. mawas diri lah gitu. Lu boleh beli, misalkan lu hobi lu jutaan, punya hewan yang lu senang itu jutaan. Gue beberapa sempat gitu. Cuman lu lihat dulu Iya. apa manfaat. Katanya buat lu. Iya, apa manfaatnya buat lu atau kedepannya ini hewan mau diapain, hanya sekedar lu Sekedar lu lihat, piara, iya. ujung-ujungnya lu ketika bosen lu kasih ke orang kan nggak ada baik-baiknya menurut gue. Cuman ketika lu bisa mengembangbiakan, ketika lu bisa mendapatkan income dari situ, selain itu masih halal ya. Maksud gue halal itu kan ada beberapa hewan endemik yang memang dilindungi, itu jangan Iya. sampai, kecuali lu udah masuk ke bidang konservasi, itu nggak masalah lah. Cuman kalau misalkan memang hewan-hewan domestik sih gue rasa memang ya kita harus mawas diri, siapa diri kita, apa yang kita bisa lakuin, dan jangan sampai itu hanya ikut-ikutan aja. Betul. Om. Iya. Iya. Karena banyak banget sekarang itu yang hanya ikut-ikutan. Benar. Ujung-ujungnya apa? Buang-buang. Sekarang gue tanya sama lu, kita bergeser sedikit ya. Lu suka lihat dong di berita ada buaya di Kali Bekasi. Logikanya habitatnya bukan di situ. Bukan. Iya. Kenapa bisa ada buaya di situ? Misalkan, ya karena kemungkinan besar Udah terancam ya, habitatnya. oh enggak, Enggak. orang suka nih, hobi nih, gue miara buaya muara nih bos. Masih kecil saya enak, Enak. makin gede, lu ada tempat nggak di rumah? Makannya lu mampu nggak gitu kan? Buaya tiap hari lu kasih makan wajib bos, nggak kayak ular yang seminggu sekali gitu kan kalau Iya. kita bicara reptil ya. Akhirnya adalah gue buang aja ke kali. Waktu itu sempat ya kan Jakarta Barat di kali ada ikan arapaima. Emang arapaima itu asalnya dari Indonesia kan enggak, dari Amazon, Amerika Latin, kan nggak masuk akal. Kok bisa di situ? Ya mungkin, pasti bukan mungkin lagi dibuang orang. Nah hal-hal yang seperti itu kalau bisa lo hindari. Benar. Ya, jadi namanya hobi pun juga harus mengukur kapasitas lo nanti. Apakah itu nanti hobi itu bisa, lu pasti deh dari hobi pasti ada bosan juga lah Om ya, pasti lah di titik itulah. Kalau selama ini sih gua bosen enggak ya, Tapi- cuman nggak ke-handle ya. Kalau Dulu gue sempat main paro bengkok kayak orang tua sih ya. Kayak Sankonur, terus apa namanya,
burung kakatual gitu. Itu sih dulu karena gua kerja sibuk, orang tua juga makin tua, tenaganya mungkin udah nggak sanggup buat melihara, banyak burung kicau juga. Akhirnya apa? Memang nggak dilepas biarkan, tetap bertanggung jawab dengan cara dikasih atau diadopsi sama orang lain. Kayak gitu-gitu lah, nggak ke handle sih. Kalau gua itu alasan utama. Alasannya nggak ke handle. Iya, nggak ke handle. Kalau untuk bosen mungkin itu bukan hobi selama berarti. ini gua belum, kalau gua pribadi gua belum pernah ngejalanin sih. Ngalamin gua bosen sama hewan tertentu gua belum pernah. Ya. Nah, jadi intinya nih ya kembali lagi tuh ya, mau jadi seller yang amanah lah ya. Jadi kan continue itu untuk silaturahmi orang untuk kembali lagi ke kita itu penting gitu ya. Contohnya ya pengalaman dari Om ini lah gitu, dari hobi bisa memanfaatkan keadaan nih. Gue dari ikan ini apa yang bisa dapat gue hasilkan gitu ya kan. Kalau itu memang bisa jadi apa rezeki gue di tempat yang lain selain dia kerja, kan why not, bisa aja gitu. Jangan terlalu berambisi gue main cupang, gue mau memberi terus gue mau jual, gue dapat duit. Gue rasa sih untuk saat ini udah nggak masuk akal, karena udah terlalu banyak saingan lu di luar sana, atau bahkan saingan lu lebih senior itu kan relasinya, linknya, jelajahnya luang itu kan udah lebih luas relasinya. Jadi yang ada nanti lu malah kecewa. Yang ada lu malah down sendiri. Gitu. Ya, jadi ya jadi seller yang bijak lah. Bisa tahu lah, bisa menempatkan diri seperti itulah contohnya ya gitu. Ini Om, jadi apa namanya tadi gue mau Ngebleng ya. ngebleng. Gue Nanti kopi udah datang bentar lagi sama ya sama gorengan. Oke nih, ini dulu deh. Oke, jadi ini Om apa? Ini lagi deh Om, pesan dukanya deh Om. Jadi buat semua jadi teman-teman yang nonton nih, biar bisa lebih dapat pengalaman lagi dari pribadi ya Om lah. Kalau ditanya suka duka ya, suka karena gua ngejalanin apa yang gua sukai, hobi lah ya. Kalau tanya duka, kita punya hobi dengan berhubungan dengan makhluk hidup, pasti ada resiko mati. Iya betul. Pasti ada komitmen buat lu ngerawat, kasih makan, waktu lu yang terbuang buat ya contoh lah, apalagi cupang ya. Cupang itu kan simple, cuman sebenarnya kalau lu main kuantiti udah besar, lu udah punya ratusan soliter, puluhan atau mungkin puluhan gitu ya, apalagi yang ribuan sana gitu kan, itu kan ngurasnya lumayan ya. Kalau kalian yang masih punya 1-2 soliter, 10 lah, belum kerasa, cobain deh 100 minimal nguras Oh no. soliter itu lumayan. Sakit pinggang. Ya, pegel-pegel juga, makanya gue lebih suka pakai toples ini karena alasannya ngangkatnya enteng, jatuh sedikit gak bakal pecah. Coba kalau gue pakai soliter kaca, wah beda urusan. Gue nggak pernah punya soliter kaca, kalau lihat sendiri, paling satu biji sisa. Gitu. Jadi ya itu sih, harus komitmen dengan apa yang lu pelihara, dengan lu jalani, kayak pakan, waktu perawatan. Kalau mati itu wajar ya. Kayak lu ngebreed nih, waduh kok banyak yang mati ya, waduh kok banyak yang gagal ya. Gak usah lu bro yang baru mulai ya. Yang udah tahunan pun pasti ngalamin itu sampai sekarang. Kita kan nggak tahu berhasil atau enggak kita ngebreed. Cuman untuk meminimalisir resiko gagal itu dibutuhkan pengalaman. Belajar dari yang sebelumnya lah. Balik lagi. Oke, jadi ya intinya ya lo sabar, ya kan? Ya harus belajar lebih lagi deh. Jadi jangan pernah merasa puas dengan yang apa dulu ini lo berhasil, udah lo cukup puas sampai di situ udah. Tiba-tiba pas lo nemuin dari risiko yang tadi, lo bingung juga. Ya itu emang udah resiko. Jadi intinya ya kembali lagi ya sabar aja. Gini sih satu lagi, jangan bangga ketika lu beli ikan mahal, tapi bangga ketika lu bisa membangun yakin ikan murah menjadi mahal. Bener. Gitu. Maksudnya gini bro, kan banyak sekarang orang itu beli ikan 5.000, ya kan? Cuman ya hanya bisa beli aja, gitu. Tapi apa yang lu dapat dari ikan itu Nggak ada gitu. Maksudnya gini loh, kecuali lu banyak duit nggak masalah lah ya. Cuman kalau yang memang orientasinya ingin mengembang biakan, breeding, budidaya gitu kan,
kan. Ya lu harus pelajarin step by step sih, nggak ada yang instan gitu. Sesimpel-simpel kita ngeberi cupang itu ada ilmunya. Benar. Ada ilmunya gitu. Gue ngalamin itu. Kayak misalkan banyak kasus orang ngeberi, kok anakan gua baru 2 hari tiba-tiba hilang ya, lu kasih makan apa tuh anakan gitu kan. Iya, gue kasih makan ini, atau gue baru seminggu burayaku kok pada hilang ya, gue kasih makan apa nih burayak gitu kan. Itu kan ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada ilmunya, nggak asal lu kasih. Kalau Gue tanya lu kasih makan apa, kuning telur. Iya. Lu sangka lu lagi makan di warteg kok kasih kuning telur ya. Memang ada yang berhasil pakai kuning telur, ada yang enggak. Cuman kan kalau bicara logika kan, kuning telur itu kalau nggak kemakan semua bakal jadi amoniak. Iya, Nggak usah cupang ikan apapun, ikan dewasa, musuhnya cuma amoniak sama nitrat gitu. Sisa makanan overfeeding yang mengendap lah jadi racun. Iya. Jadi ya belajar, nggak usah cepat puas gitu kan. Kalau misalkan orientasi bisnis takutnya gini, apa yang lu jalanin nggak sesuai harapan kan bakal mengecewakan. Betul. Gitu. Apalagi lu udah berinvestasi nih. Gue di PHK dari perusahaan baru kerja gara-gara COVID itu banyak banget sekarang. Gue coba main cupang, aduh sisa gaji nih gue dapat nih, misalkan gue beli indukan habis dari setengah sisa gaji, tadinya mau muterin duit, tapi karena belum tahu ilmunya dari awal, nggak taunya senang tapi nggak tahu susahnya gitu kan, dia gagal, otomatis apa? rugi uang, ya kan? Rugi waktu, sia-sia, terus apa kesel sendiri gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu kalau untuk meminimalisirnya buat teman-teman yang baru mau belajar, ya awal-awal kalian cukup jadi penikmat yang, oh iya ini jenis plakat ini ada berapa jenis sih, oh yang black shell sih sekarang apa aja sih, buat menjadiin candy multicolor itu dari ikan mana sih, terus half moon itu apa aja sih sekarang gitu kan, banyak jenisnya ya. Apalagi kalau manual beta itu ilmunya banyak gitu. Jadi lu pelajarin, minimal lu ngerasa pede dengan apa yang lu tahu, knowledge lu udah cukup, baru deh lu beri. Ngebreed juga, iya, jangan asal misalkan lu punya bestel-bestelan female, lu punya yang grade bagus gitu kan, menurut lu kan sia-sia juga. Sia-sia, buang-buang waktu. Iya. Jadi crossbreednya ya harus belajar gitu bang. Kalau misalkan di satu step lu memang sudah tahu, udah nguasain knowledge, udah tahu ilmunya, lu mau bereksperimen itu halnya udah beda. Iya. Karena itu udah waktunya lu bereksperimen. Iya, Iya, coba nih gua mau ngebreed biker sama blue rim mah. Kan sama-sama plakat misalkan, bikeren atau dumbereng plakat. Gua mau breed sama blue rim mah, siapa tahu dapat blue rimnya dubu R gitu kan. Iya. Ya silakan aja, karena memang waktunya lu berexperience gitu kan. Karena walaupun lu gagal, lu nggak akan ngerasa kecewa. Nah, lu tahu deh. Betul, kalau yang kecewa itu kan rata-rata kalau yang lu baru mulai, lu nggak tahu knowledge-nya, Banyak kanannya gitu, tapi baru jalanin kan. iya, maksudnya lu baru mulai, belum tahu knowledge-nya, lu langsung ke step yang lebih tinggi tanpa melewati step di awal, itu menurut gua sih salah. Salahnya kenapa? Ya sekarang cupang lumayan harganya, semurah-murahnya berapa gitu kan, dibanding lu buang-buang duit buat ikan cupang, tinggal buat ngasih makan anak istri lu di rumah. Itu kan logikanya. Ya, jadi jangan inilah apa namanya, spekulasi lah. Bisnis sih spekulasi Perlu ya? Perlu. Cuman lu lihat Maksudnya dulu. berlebihan. Iya, profit nggak buat lu gitu kan. Kalau nggak profit sih menurut gua nggak usah. Nggak usah. Gitu. Kalau gua jujur aja sih 3 bulan belakangan ini karena udah terlalu banyak pemain baru, udah terlalu banyak seller baru, breederan baru gitu kan. Mungkin memang satu sisi karena gue nggak pernah post ya di media sosial atau Facebook, gue hanya mengandalkan relasi atau Yang sudah bayar gue sebelumnya atau pasar, itu sih ada grafik penurunan gitu kan. Cuman kalau gue nggak masalah gitu. Bukan karena gue udah kaya, enggak, cuman karena memang gue ngejalanin ini orientasi gue di awal itu enggak 100% money oriented. Dari 100% gue 50% ngejalanin karena gue suka, 50% lagi gue karena gue money oriented. Memang harus balance gitu kan. Karena kalau gue dari money oriented, gue mungkin udah kesel,
tumpukan gua semuanya gue jual, ya kan? Udahlah gak usah main Jepang, banyak ikan yang profit kok. Sepengalaman gua, ikan hias di Indonesia itu akan lebih panjang umurnya dibanding penghobi hewan lainnya menurut gua. Naik turun tuh wajar. Contoh lah, lo misalkan lo kan suka cupang, aduh dia dilihatnya gak enak, ya udah lo punya akuarium yang lumayan besar gitu kan, filtrasinya bagus, lo beli golden red atau super red, lo piara setengah tahun, cuan lo udah berkali lipat bro, ya kan, itu kan investasi. Iya. Lo belinya berapa, lo jualnya berapa, kalau kita bicara bisnis ya nggak harus cupang gitu. Cuman sekarang ini yang salah itu menurut gua ini unek-unek ya. Banyak yang baru yang gini, lu udah tahu, lu udah pengalaman tuh crossbreed, jadi gampang banget ngasih nama ikan. Gue tau pusing, gue bahkan udah nggak ngikutin lagi itu yang black size bla 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 inilah apalah, namanya terlalu banyak gitu. Istilah pedagangnya banyak, cuman lu bisa mematenkan nama ketika kalau udah di-breeding kena F2 F3 nya dengan hasil yang sama. Kalau hasilnya udah gak sama, menurut gua sih lu gagal gitu loh. Iya, jangan sampai ikan jelek dibilang bagus lah. Benar. Iya, itu gua pun sampai hari ini gua masih belajar. Jadi saya membodohi publik lah. Iya, jangan karena memang lu ngeliat profitnya lagi bagus, menjualnya lagi gampang, ya lu bikin pembodohan lah. Jangan gitu. Itu nanti bisa ngerusak segmentasi Orang yang penjual yang benar-benar mencari nafkah di situ juga ya loh. Iya, gue yakin sih kalau memang udah biar 100% dia nyari nafkah, apalagi di situasi pandemi sekarang di cupang di beta ya. Gue yakin sih mereka juga nggak hanya ngejual, mereka pasti lebih mati-matian buat belajar. Karena kan mereka nggak mau rugi. Iya, itu gue malah senang gitu, malah gue support, banyak yang gue support kayak gitu. Yang gue agak senang itu kalau orang mau iseng-iseng memanfaatkan keadaan dengan cara ikut-ikutan, tapi nggak tahu knowledge-nya, ya akhirnya malah merusak pasar, merusak harga. Itu sih yang sayang. Jauh itu seperti itu sih. Iya, beberapa bulan ini terakhir ini sih memang udah mulai kerasa, cuman kalau gue sih yang penting konsisten. Iya. Misalkan gue punya harga ikan cupang per ekornya 100.000, karena gue konsisten, yang lain mental nih. Karena gue doang, walaupun nanti itu harga ikan cupang yang 30.000 per ekor, gue ngerasa tetap untung kok. Bener nggak? Iya. Gue kan tetap ngerasa untung gitu, walaupun harga jauh, gue kasih malu ya. Karena gue konsisten, gue mainannya nggak sebulan 2 bulan gitu kan. Gue continue, entah mungkin sampai berapa tahun ke depan gitu kan. Itu kan selalu ada, dan bahkan ada namanya kan baru ada habit baru. Seturun apapun penghobi, kayak kita bicara apa yang contohnya lovebird lah. Lovebird dulu mahal banget. Penghobinya hampir setiap rumah, setiap komplek, kalau lu setiap kampung gitu, lu lewat pasti ada burung lovebird di rumahnya. Gitu kan. Cuman ya booming gitu. Cuman akhirnya sekarang harganya turun ya karena terlalu mudah dibeli segala macam gitu kan. Cuman kan tetap ada aja penghobi yang benar-benar suka, dan masih ada loh lovebird yang harganya ratusan juta, puluhan jutaan itu masih ada gitu. Baliknya apa? Yang tadinya main genetik, balik ke kualitas. Kualitasnya apa? Kalau burung suara, hijau. Mungkin kalau ikan bahkan lebih warna turun, mainnya ke form. Itu kan kita nggak pernah tahu. Iya. Kan perkembangan kan selalu ada. Atau mungkin ada jenis-jenis baru. Namanya hewan hybrid itu nggak akan kehabisan genetik baru sih menurut gue. Kalau orangnya mau mengeksplor lagi lah ya, mau ngembangin lagi ya, karena nggak cuma sampai puas di situ. Dan yang bisa mengeksplor atau mengembangkan itu memang yang konsisten. Iya benar-benar. Benar yang konsisten. Ada, gue pernah kenal dengan orang gitu, dia udah puluhan tahun main cupang. Lu tau sendiri dulu cupang harganya berapa? Jenisnya apa aja sih udah ketahuan gitu kan? Gak banyak istilah pedagang kayak sekarang. Gitu. Kalau itu orang pasti konsisten. Yeah, simple sih. Kalau orang melihat orang baru sama udah lama, dia ngeliat nih, oh ini jenisnya multi ya? Oh iya, multi. Gue selalu koreksi, karena ya cupang jenisnya hanya 3 itu aja gitu, nggak lebih gitu. Kalau misalkan multicolor, Nemo, Koi, Lurium, Avatar, BBL, apalah, itu kan sebenarnya istilah pedagang loh,
untuk membedakan jenis warna-warna tertentu. Gitu. Kalau kita tanya jenisnya cuma apa sih? Ampun, plakat, rompel, udah. Ada lagi selain itu. Iya, kalau misalkan giant sih menurut gua itu kelainan genetik, beda jenis lah. Maksudnya untuk pembedaan, oh yang besar namanya giant, oh yang siripnya lebar namanya big R, kan kalau jenisnya lagi itu tergantung form. Iya. Jadi kalau kasar sekarang yang jenisnya tergantung orang-orang yang kasih nama itulah. Ya. Sah-sah aja, Sah-sah aja cuman kalau buat yang baru ikutin jalur dulu aja. Iya. Ikutin dulu apa yang ada. Yang penting lu seneng. Apa yang lu senengin. Iya. Lu Apa bisa yang merasa komitmen. nyaman, Iya. gitu. Lu bisa komitmen. Itu sih kedepannya bakal ketemu jalannya sendiri. Iya. Gitu sih. Om. Jadi yang penting konsisten tuh teman-teman tuh. Konsisten tuh perlu. Karena juga banyak nih breeder-breeder yang udah lama banget yang senior-senior, bahkan sampai 20 tahun masih main sampai sekarang ya itu. Banyak. Karena konsistennya Konsisten. dia nggak mikirin soal harga yang gimana nggak, tapi bukan juga mau harga pom bagus lo jual murah juga, nggak begitu juga caranya gitu. Jadi gini, taruhlah ambil yang udah puluhan tahun atau yang udah lebih senior gitu ya, main cupang. Emang dia dulu yang tak cupang seheb bakal seheb sekarang gitu. Dia bisa prediksi, dia bisa tahu gitu cupang sekarang harganya bisa jauh jutaan gitu kan. Dulu kan jarang banget gitu. Itu kan dia nggak pernah tahu, tapi karena konsisten ya sekarang rezekinya baru sekarang gitu. Iya. Yang bisa bikin dia bisa beli mobil atau apalah gitu. Ya, berarti Kan emang rezekinya udah baru rezeki sekarang. dari kesabarannya dia Iya, ya. konsisten. Jadi Konsistennya dia. nggak mengkhianati hasil lah kalau Benar. konsisten. Ya kembali lagi ya itu, jadi ya kualitas juga yang menentukan harga ya bro. Gitu. Oke, jadi kita talkingnya udah sampai di sini karena waktu juga udah malam nih. Om juga besok kerja lagi. Main-main nanti ke lapak rolong dulu. Oke, Siap kita main. Oke, jadi Om, thank you banget nih udah diundang ke sini, boleh nge-review ikan-ikannya, ngasih masukan-masukan yang the best lah. Sama-sama belajar loh. Oh, iya kita emang Nanti perlu kalau seperti itu. misalkan ada yang berbeda pendapat, ya kita bisa sharing-sharing di komentar. gitu Boleh, kan, boleh, oke. nggak masalah. Atau misalkan Di mau sini- main kesini iya. juga gue well. Di sini kita intinya kita buat konten ini bukan untuk saling menjatuhkan, tidak. Nggak menggurui. Justru kita mau mempersatukan gimana caranya ini Indonesia cupangnya semakin maju ke depannya, bahkan kita bisa bersaing sama luar gitu ya kan. Jadi jangan apa-apa dikit-dikit kita ngebanggain yang di luar, boleh silakan aja gitu, tapi paling tidak yang di sini dulu lah yang kita harus majukan gitu. Karena ya mungkin di situ kan kita ngelihat ya ada yang orang memang mencari nafkahnya di sini gitu ya, ada yang hobi ya, jadi saling balance lah, benar kata Sion bilang ya, kita imbang. Paling tidak kita belajar dulu, mengetahui dulu gitu. Habis itu terserah kita mau mencoba, pasti kan ada proses ya Om. Iya. Nah ya Ada itu stepnya. proses itu nggak akan pernah, kalau kita ngejalanin dengan baik pasti yang kita terima juga pasti akan baik. Itu aja, walaupun ada kegagalan ya kita jangan patah semangat, maju terus. Oke Om. Ya. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalkan memang mau nambah koleksi lagi, mau sharing-sharing sama Om Rian, boleh nanti kontak di WhatsApp. Tapi ya bikin dulu selama nggak mengganggu ya kan, karena semua ada kesibukannya masing-masing. Oke, dan juga jangan lupa like-nya, share-nya sama subscribe-nya. Jadi di 1000 subscriber kita kasih giveaway sama aksesoris ya. Nanti gue tambahin giveaway-nya. Nah, tuh, oke, mantap. Tuh, banyak tuh. Support, ya kan? Support tuh. Malah Oke. biar inspirasi kan. Iya, Biar asik. Jadi semua orang makin semangat Semangat. Om, Siap, gitu, siap, untuk siap. membudidayakan, melestarikan nih. Oke, Ya, catat Bang. aja. Nanti kalau Oke, udah siap. 1000 lu Siap. kontak gue tambahin. Oke, Siap, siap. Oke Om, thank you banget Om. Oke. Makasih sama-sama. banget, Om. Iya, Ya. main-main di sini Oke. lagi. Oke. Oke. Nemo ya. Kan gue bilang Avatar boy. Terkoi. Ini ya. Bukan best. Iya. Avatar. Lihat di itemnya aja. Ini avatar koi ini ya. Sikat. Nih, jadi nih, oh ya, jangan lupa, gue tadi belum ngomong nih, jangan lupa teman-teman, jangan lupa like, share-nya, sama subscribe-nya.
Ini bisa jadi ikan giveaway nanti. Oke? Oke, sikat. Sikat dong. Itu buat lu aja harga segitu di luar nggak lu kasih. Oh iya. Mantap. Gua Cuman kasih. kena